Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami yang akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan, yaitu macam-macam laporan keuangan. Sebelum kita memahami lebih jauh, mari kita lihat gambaran singkat tentang apa yang akan kita bahas. Laporan keuangan adalah kunci untuk melihat kesehatan finansial dari suatu perusahaan. Dilansir di laman Wikipedia, laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, melacak arus kas, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan mengenal perbedaan antara 3 laporan keuangan utama, yaitu laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang pertama adalah laporan arus kas. Berdasarkan laman Investopedia, laporan arus kas atau cash flow statement adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar uang dari sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini membantu para investor, analis keuangan, dan manajemen perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai selama periode tersebut. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua arus kas yang berkaitan dengan operasi inti perusahaan, seperti penjualan dan pembelian barang atau jasa. Arus kas dari aktivitas investasi mencakup arus kas yang berkaitan dengan investasi dalam aset tetap, investasi jangka pendek, dan investasi lainnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencakup arus kas yang berkaitan dengan penggalangan dana dari sumber-sumber eksternal, seperti penerbitan saham atau pinjaman. Laporan arus kas sangat penting karena dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Laporan laba rugi. Masih dari laman Wikipedia, laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan perusahaan dicatat terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Hasil pengurangan ini disebut dengan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan biaya-biaya lainnya, seperti bunga dan pajak, untuk menghasilkan laba bersih. Laporan laba rugi biasanya mencakup informasi tentang penjualan, biaya-biaya penjualan, biaya-biaya administrasi dan umum, bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Dengan membaca laporan laba rugi, maka Anda sebagai pemilik bisnis atau investor dapat mendapatkan informasi tentang performa keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu dan dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik di masa depan. Terdapat 2 jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis, yaitu single step dan yang kedua adalah multiple step. Berikut ini adalah penjelasannya. Laba rugi single step. Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal adalah salah satu format laporan laba rugi yang paling sederhana. Dalam format ini, semua pendapatan dan biaya dikelompokkan menjadi satu kelompok tunggal, sehingga hanya ada satu langkah yang diambil untuk menghitung laba atau rugi bersih. Format laporan laba rugi single step terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatan adalah bagian yang mencantumkan semua pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Ini bisa termasuk penjualan produk atau jasa, bunga atas investasi, dan lain sebagainya. Biaya adalah bagian yang mencantumkan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Setelah semua biaya dikurangi dari total pendapatan, maka akan didapatkan laba bersih atau rugi bersih. Format laporan laba rugi single step tidak memberikan informasi rinci tentang struktur biaya atau sumber pendapatan perusahaan, namun dapat memberikan gambaran sederhana tentang kinerja keuangan perusahaan.
Format ini cocok untuk perusahaan kecil dengan struktur biaya yang sederhana. Berikut ini adalah rumus laporan laba rugi single step. Laba rugi multiple step. Laporan laba rugi multiple step adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, laba, dan rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu seperti bulan atau tahun. Laporan laba rugi multiple step dibedakan dari laporan laba rugi single step karena menggunakan beberapa tahapan atau langkah dalam menghitung laba rugi perusahaan. Dalam laporan laba rugi multiple step, pendapatan dan biaya dihitung dalam beberapa tahap, seperti pendapatan operasi dan biaya operasi, dan kemudian dikurangi dengan beban non-operasional dan penghasilan non-operasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, laporan laba rugi multiple step dapat memberikan informasi yang lebih detail tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, laporan laba rugi multiple step juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangannya. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Berikut ini adalah rumus perhitungan laporan laba rugi multiple step. Laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu. Laporan neraca biasanya disusun oleh perusahaan, organisasi nirlaba, dan entitas lainnya yang ingin melaporkan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas mereka. Laporan neraca mencantumkan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, inventaris, dan properti. Selain itu, laporan neraca juga mencantumkan semua kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti utang dagang, utang pajak, dan utang bank. Terakhir, laporan neraca juga mencantumkan ekuitas perusahaan, yaitu dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Laporan neraca penting untuk membantu pemegang saham, kreditor, dan investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Berikut ini adalah contoh pencatatannya. Keuangan bisnis seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Namun dengan pemahaman yang baik tentang laporan keuangan, teman-teman dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif. Kami mendorong teman-teman semua untuk terus belajar dan mendalami topik ini. Pahami bahwa laporan keuangan adalah alat yang sangat berguna dalam mengelola bisnis atau membuat keputusan investasi yang cerdas. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih dan selamat mengelola keuangan dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.